Gosip baru ya Bun, iya. Bun baca komen, kenapa? Ayam cat. Bun demo DPR. Ini kemarin Bunda ada nanya Bunda ya. Kemarin nanya Bunda ada nanya. Bunda nggak ikut demo MPR DPR nih ya. Bunda kasih tau sama kalian ya. Kalau kalian nggak suka adanya DPR dan MPR dan DPR, nggak usah berdemo, nggak usah demo, gitu. Nanti kalau ada masalahnya pemilihan Bunda susah ngomongnya. Kalau ada pemilihan untuk wakil-wakil DPR, MPR, nggak usah pilih. Untuk apa demo? Dan demo itu nanti adanya orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ini buat mahasiswa. Kalau untuk apa kalian demo? Pada akhirnya kalian merusakkan fasilitas negara. Itu kan fasilitas itu kan uang kalian juga, uang bapak mama kalian yang bayar pajak, ya kan? Sekarang uang pajak larinya kemana? Ke fasilitas negara, pembangunan, atau dikantongin pejabat? Pertanyaan itu aja, tinggal jawab sendiri. Kalau misalnya, kalau kalian ngerusakkan fasilitas negara, untuk apa? Itu kan untuk kebutuhan orang, untuk jalan orang, untuk lampu merah, untuk segala macam. Ngapain dirusakin? Nggak usah pilih lagi kalau kalian nggak membutuhkan keberadaan MPR dan DPR, nggak membutuhkan. Ya udah nggak usah dipilih lagi, nggak usah demo, dengan cara cerdas, nggak usah berdemo. Sekarang Bunda pertanyakan sama kalian, pentingkah DPR, MPR di negara Indonesia itu? Penting nggak mereka? Dibutuhkan nggak mereka? Pertanyaan di situ. Ini pertanyaan untuk warga Indonesia. Perlu nggak adanya MPR? Perlu nggak adanya DPR? Perlu nggak adanya gedung-gedung MPR? Perlu nggak? Kalau nggak perlu diadakan undang-undangnya. Itu aja. Di sini nggak ada yang MPR, di sini nggak ada. Apa gunanya menteri? Apa gunanya wakil presiden? Apa gunanya wakil lurah? Apa gunanya wakil bupati? Apa gunanya ada bupati, bu camat, pak camat, pak lurah? Apa gunanya? Apa gunanya kantor perserikatan? Apa gunanya kantor kementerian? Emang di sana cuma menterinya doang? Nggak ada pegawai-pegawai yang lain yang ngurusin pemerintahan? Hah? Sekarang di situ aja pertanyaannya. Kalau misalnya Indonesia nggak butuh MPR, nggak butuh DPR, untuk apa diadakan? Untuk apa menggaji orang yang tidak ada hasil kerjanya atau misalnya nggak bermanfaat? Sekarang gunanya MPR untuk apa? Sekarang gunanya kantor DPR untuk apa? MPR sama DPR untuk apa? Ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada manfaatnya ngapain diadakan? Undang-undangnya dihapuskan. Gitu aja caranya. Tapi kalau mereka dimanfaatkan, banyak fungsinya, ya dipertahankan. Tapi kalau misalnya katanya nggak ada gunanya juga MPR DPR, untuk apa menggaji orang yang mubazir? Indonesia itu udah susah cari kerjaan. Untuk apa? Kecuali mereka bisa menggunakan, maksudnya mereka bisa menyalurkan pekerja yang nggak ada kerjaan, atau MPR masanya bekerja untuk memudahkan orang bekerja dengan silakan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya tuh apa? Sekarang tuh apa? Kayak kita punya rumah, kita udah cukup nih, satu rumah kita udah ada orang kebun, udah ada tukang masak, udah ada tukang supir, udah ada tukang di rumah ini ibarat kata rumah Bunda kayak rumah gedung gitu. Aku butuh tukang masak 2 orang. Aku butuh tukang bersihin rumahku, lantai atas lantai bawah 2 orang. Udah, tukang cuci, tukang ngepel, itu tukang cuci, tukang gosok lain lagi. Udah. Tukang taman, tukang bersihin kolam renang,
aku butuh, udah. Selain itu nggak butuh lagi. Untuk apa? Ya buang, nggak usah pakai. Begitu. Tapi kalau misalnya untuk benerin genteng gitu, untuk benerin genteng mas aku butuh, mau bajir, mendingan cari tukang. Nggak usah siapin pembantu untuk bersihin genteng tiap hari. Sekarang gitu pertanyaannya. Ini buat anak, ini mungkin buat para mahasiswa yang mungkin sebagian anak-anak bunda, kalian nggak usah berdemo, nggak usah buang-buang waktu demo itu, ya, buang waktu, bikin capek, apalagi dengan rusak-rusaknya. Nanti orang, nanti sekelompok yang nggak bertanggung jawab merusak fasilitas negara. Karena negara kita itu negara sedang ini lagi apa namanya, lagi hawa-hawanya. Ada yang nggak suka sama Prabowo, ada yang nggak suka sama Anies, semuanya berperang. Nanti jatuhnya nggak bisa menuduh siapa yang nuduh, masuk dalam kasus, masuk di demo itu merusak fasilitas. Nanti yang ada apa? Mahasiswa yang tertuduh, ya kan? Nanti mahasiswa yang dikatakan perusaknya, padahal belum tentu mereka demo di MPR, di depan gedung DPR. Mereka pulang masuk sekelompok yang nggak tahu siapa, merusak fasilitas. Itu terjadi. Makanya nggak usah lah demo-demo. Kalau bisa nggak usah pilih lagi. Nanti kalau misalnya ada pemilihan anggota selektif apa tuh, lupa bunda udah lama nggak bahas politik, jadi bunda lupa kalimatnya. Senat selektif apa gitu. Legislatif ya. Kalau intinya gini aja deh, nanti kalau misalnya kalian dapat selembar kertas, ya silakan memilih untuk wakil DPR. Jangan pilih, nggak usah pilih lagi. Nah, itu aja udah. Kalau kalian nggak butuh, kalau kalian masih memilih, ya berarti kalian butuh. Tapi kalau kalian nggak butuh, ya nggak usah pilih. Ya udah, nggak usah demo. Gitu aja caranya. Itu jalan terbaik. Ngapain demo-demo? Dan pertanyaan cuma satu kok, buat pertanyaan cuma satu. Dibutuhkan nggak? Dibutuhkan nggak adanya MPR? Dibutuhkan nggak adanya DPR? Tanya sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, dibutuhkan nggak sih MPR itu? Dibutuhkan nggak sih DPR itu untuk membantu pengaturan ekonomi? Gunanya MPR untuk apa? Gunanya DPR itu untuk apa? Tanya. Nah, kalau misalnya nggak perlu juga sih sebenarnya, ya udah hapuskan, nggak usah butuh lagi, nggak usah diadakan lagi, tinggal ditanya aja, begitu. Tapi kalau kata Pak Prabowo, kita butuh MPR gitu, tanya lagi, emang apa gunanya bupati? Emang apa gunanya pejabat-pejabat yang lain? Apa gunanya wakil negara? Apa gunanya menteri-menteri? Gitulah, tanya lagi, dipertanyakan lagi. Harus begitu.